Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman dengan NIM 1909012 akan menjelaskan hasil dari UTS mata kuliah Cloud Computing, yaitu melakukan instalasi Hyper-V, Ubuntu Server, dan juga instalasi Apache, PHP, dan juga MySQL. Pertama adalah melakukan instalasi untuk Hyper-V. Di sini caranya adalah masuk ke control panel, lalu masuk ke program, dan masuk ke program and feature. Syarat ini adalah untuk pengguna Windows 10 Pro. Nah, di program and feature diklik yang turn Windows Feature dan akan membuka sebuah pop-up. Di situ terdapat Hyper-V. Ada list, di situ ada Hyper-V. Kalau belum dicentang itu dicentang untuk melakukan instalasi. Setelah dicentang maka laptopnya akan di restart. Setelah itu untuk mengecek apakah Hyper-V sudah terinstall atau belum, bisa dicek di Hyper-V. Nah, di situ sudah terinstall Hyper-V Manager. Lalu selanjutnya adalah melakukan instalasi Ubuntu Server di Hyper-V Manager. Buka dulu Hyper-V Managernya. Nah, setelah itu kita klik bagian server, di situ ada tulisan server Rahman. Nah, setelah muncul tampilan seperti itu, maka kita klik kanan new, lalu virtual machine. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu muncul virtual machine wizard. Untuk melakukan instalasi, kita next, terus nama virtual machine-nya adalah apa. Misalkan saya mencontohkan namanya adalah Ubuntu Server. Setelah itu klik next dan dipilih. Itu dipilih apakah pakai generation 1 atau 2. Saya pilih generation 1, lalu next. Nah, disitu ada pengaturan untuk memori RAM-nya. Sebenarnya ini bebas, dan saya mencoba untuk memakai RAM 2GB. Lalu setelah itu diklik next, dan untuk koneksi dipilih yang default switch. Ini juga opsional. Lalu setelah itu next, dan akan masuk ke bagian create virtual hard disk. Lalu kita pilih ukuran hard disknya mau berapa. Ini juga bebas, saya pilih yang 10GB. Nah, setelah itu adalah memasukkan file ISO ke dalam virtual machine-nya. Nah, itu kita pilih yang image file, lalu kita cari file ISO-nya di mana. Nah, di situ ada file ISO-nya. Nah, setelah itu kita pilih next dan diklik finish. Nah, di sini akan melakukan proses instalasi untuk Ubuntu servernya. Nah, setelah itu akan muncul di situ list virtual machine yaitu Ubuntu server. Setelah itu kita pilih yang di bagian Ubuntu servernya, lalu pilih start. Kita klik start. Kita tunggu, akan muncul pop-up tampilan dari Ubuntu servernya. Nah, di situ sudah muncul pop-up dari tampilan. Yang pertama adalah mengkoneksi ke Ubuntu server. Nah, di sini adalah langkah instalasi Ubuntu servernya. Setelah sebelumnya sudah membuat virtual machine untuk Ubuntu server, selanjutnya adalah proses instalasi. Nah, kita tunggu dulu. Memang proses instalasi untuk Ubuntu server ini bisa dibilang cukup lama. Nah, kita tunggu. Connect. Nah, setelah itu pilih bahasa. Saya pilih yang English. Nah, setelah itu pilih yang
pengaturan keyboardnya hanya seperti default saja, applying config, dan di sini tidak usah diutak-atik ya, ini langsung klik down, dan di bagian proxy address juga sama, langsung saja down. Lalu bagian mirror address pun juga sama, langsung di klik down. Nah, lalu open proses install. Di sini untuk disknya juga saya sudah pakai yang disk 10 GB, lalu diklik yang down. Ini juga tidak usah diubah-ubah, default saja. Ini diklik down, lalu pilih continue, dan kita akan masuk ke proses installing system. Ini proses instalasinya ya, tunggu proses instalasi yang cukup lama ini. Nah, di sini karena ini ada list update, tidak usah diupdate dulu, kita cancel karena otomatis akan mereboot atau merestart. Nah, kita tunggu. Setelah muncul seperti ini, kita ketikkan reboot. Nah, setelah itu akan melakukan proses rebooting atau restart ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu akan login dulu, kita masuk ke situ. Nah, itu saya ketikkan username yang sudah dibuat dan juga passwordnya. Nah, kita coba untuk melakukan update dengan sudah ptget update. Ya, proses update sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi Apache. Kita ketikkan sudo setelah ptget install Apache 2 atau Apache 2, lalu enter. Lalu selanjutnya adalah melakukan install PHP dengan sudah pt install PHP. Sudah melakukan proses instalasi untuk PHP nya. Selanjutnya adalah melakukan instalasi untuk MySQL atau MariaDB. Yang pertama adalah melakukan instalasi untuk MariaDB server. Ini klik MariaDB server. Lalu selanjutnya adalah
install MariaDB client. Setelah MariaDB server ada MariaDB client. Nah, lalu setelah itu kita coba untuk mengecek apakah Apache 2 sudah berhasil diinstal. Kurang spasi ya. Coba lagi Apache 2 strip v. Nah, bisa dilihat di situ sudah berhasil diinstal untuk Apache 2 nya. Lalu apakah yang PHP nya sudah diinstal? Ketikkan PHP spasi strip v, ternyata sudah diinstal juga ya, sudah muncul versi PHP nya. Dan yang terakhir adalah mengecek apakah MySQL atau MariaDB nya itu sudah berhasil diinstal. Kita cek dengan perintah mysqld spasi strip version. Kita enter dan disitu sudah berhasil. Ya, demikian proses instalasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.